Ketika Syekh Subakir akan menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, Syekh Subakir mendapatkan izin dari Sabdo Palon, tapi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Syekh Subakir, dan Syekh Subakir pun menyanggupinya. Tapi apabila Syekh Subakir tidak menepati syarat-syarat itu, ini ancaman Sabdo Palon kepada Syekh Subakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah. Oke, kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat menarik, yaitu perjanjian antara Sabdo Palon dan Syekh Subakir. Sebelum melanjutkan ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe dulu teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan video-video yang dibagikan channel ini. Pertama, saya akan menjelaskan siapa itu Syekh Subakir dan siapa itu Sabdo Palon. Syekh Subakir merupakan ulama asal Persia yang diutus oleh khalifah dari Kesultanan Turki pada awal abad ke-15. Sedangkan Sabdo Palon merupakan inkarnasi sebagai Semar yang dikenal sebagai Maha Guru di tanah Jawa. Sabdo Palon adalah tetesan dewa dari Kayangan yang sengaja turun ke bumi menjadi Punokawan. Proses Islamisasi di Jawa mengalami hambatan disebabkan kuatnya orang Jawa dalam memegang kepercayaan lama. Syekh Subakir menyebarkan Islam di Pulau Jawa bersama Wali Songo generasi awal setelah diperintah oleh Sultan Muhammad Al-Fatih di Istanbul, Turki. 9 ulama ini mempunyai spesifikasi keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, ahli pengobatan, ahli tumbal, dan lain-lain. Wali Songo dibagi menjadi 3 kelompok dan ditempatkan pada 3 tempat yang berbeda, yakni di bagian barat, tengah, dan timur di tanah Jawa. Konon penyebaran Islam di tanah Jawa mengalami hambatan dikarenakan keberadaan bangsa jin yang menempati setiap pulau Jawa. Bangsa jin ini dipimpin oleh Sabdo Palon atau Kiai Semar yang bersemayam di puncak Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Syekh Subakir yang ahli ilmu batin segera melakukan pembersihan dengan menancapkan tumpal yang berupa batu hitam di puncak Gunung Tidar. Seluruh Jawa bergejolak waktu itu. Seluruh bangsa jin yang menguasai tanah Jawa merasakan kepanasan hingga lari tunggang langgang menyeberang ke lautan atau menepi di pulau terpencil Jawa, dan sebagian yang lain ada yang harus mati. Melihat hal tersebut, Sabdo Palon yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar keluar dalam bentuk manusia berdiri di hadapan Syekh Subakir. Konon terjadi pertempuran antara Syekh Subakir dan Sabdo Palon selama 40 hari 40 malam. Setelah Sabdo Palon merasa kewalahan, Sabdo Palon menawarkan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di tanah Jawa. Syarat-syarat yang harus disetujui oleh Syekh Subakir. Dialog antara Sabdo Palon dengan Syekh Subakir terjadi di atas Gunung Tidar. Ini dia isi dialog antara Sabdo Palon dan Syekh Subakir. Syekh Subakir berkata, "Siapakah Kisanak ini? Tolong dijelaskan." Sabdo Palon menjawab, "Aku ini Sabdo Palon, pamomong tanah Jawa. Sejak zaman dahulu, bahkan sejak kedewataan, akulah pemomong para kesatria, dikenal sebagai Sang Hyang Ismoyo Jati, lalu dikenal sebagai Semar Badronoyo. Dan sekarang, zaman Majapahit ini, namaku Sabdo Palon." Syekh Subakir berkata lagi, "Berarti Kisanak danyang Pulau Jawa." "Perkenalkan, namaku Syekh Subakir, berasal dari tanah Syam, Persia." Sabdo Palon bertanya, "Ada apa gerangan jenengan rawuh di tanah Jawa ini?" Syekh Subakir menjawab, "Saya diutus oleh Sultan Muhammad yang bertahta di Istanbul. Saya tidak datang sendiri, melainkan datang dengan beberapa kawan yang sama-sama diutus oleh Baginda Sultan." Sabdo Palon berkata lagi,
Ceritakanlah selengkapnya Kisanak, supaya aku tahu duduk permasalahannya. Syekh Subakir menjawab, baiklah. Suatu malam Baginda Muhammad bermimpi wisik dari Sang Hyang Akarya Jagat, Gusti Allah Zat yang Maha Suci dan Maha Luhur. Beliau diperintahkan untuk mengutus beberapa orang alim ke tanah Jawa. Yang dimaksud orang alim ini sebangsa Brahmana, resi di tanah Hindu. Dalam bahasa kami disebut dengan ulama. Sabdo Palon kembali bertanya, jadi jenengan ini termasuk ulama itu tadi? Syekh Subakir menjelaskan, ya, saya salah satu dari utusan yang dikirim. Adapun tujuan kami dikirim kemari adalah untuk menyebarkan wewerah suci, agama suci, yaitu Islam. Sabdo Palon kembali bertanya, bukankah Kisanak tahu bahwa di tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang yaitu Hindu dan Buddha yang berasal dari tanah India? Buat apa lagi Kisanak menambah dengan agama yang baru lagi? Syekh Subakir menjawab, biarlah masyarakat yang memilih keyakinannya sendiri. Bukankah Kisanak sendiri lebih paham bahwa sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke Jawa, di sini sudah ada ajaran Kapitayan. Kapitayan adalah ajaran asli tanah Jawa. Sabdo Palon kembali berkata, ya, rupanya Kisanak sudah menyelidiki Kawulo Jowo. Di sini memang sejak zaman sebelum ada agama Hindu dan Buddha, sudah ada Kapitayan asli. Kapitayan adalah kepercayaan yang berkembang pada anak cucu di Nusantara ini. Syekh Subakir balik bertanya, jika berkenan tolong ceritakan bagaimana Kapitayan yang ada di tanah Jawa ini. Kemudian Sabdo Palon menjelaskan secara singkat kepercayaan Jawa. Dari zaman dahulu kala meyakini ada Sang Maha Kuasa yang bersifat tan keno kinoyo ngopo. Tidak bisa digambarkan bagaimana keadaannya. Penciptaan segala-galanya, bawana agung dan bawana alit, jagat besar dan jagat kecil. Alam semesta dan alam manusia. Wong Jowo meyakini bahwa Dia yang Maha Kuasa juga diyakini berperilaku sangat ulas asih. Lalu Syekh Subakir menjawab, itulah juga yang menjadi ajaran agama yang kami bawa, untuk memberi agman yang menegaskan itu semua, bahwa sejatinya di balik semua yang maha wujud ini, ada Sang Wujud Tunggal yang menjadi pencipta, pengatur dan pengayom alam semesta. Dalam bahasa Arab disebut Al-Ahad. Dia maha dekat kepada manusia, bahkan lebih dekat daripada urat leher manusianya sendiri. Ajaran agama kami menekankan budi pekerti kepada Allah, kepada sesama ciptaan. Lihatlah Sang Danyang, betapa rusaknya tatanan masyarakat Majapahit sekarang, bekas-bekas perang saudara, mati kelaparan, perampokan dan penindasan ada di mana-mana. Ini harus diperbarui budi pekertinya. Sabdo Palon kembali menjawab, aku juga sedih sebenarnya memikirkan rakyatku. Tatanan sudah bubrah, para pejabat negara sudah lupa akan dharmanya. Mereka saling sikut untuk merebut kemewahan duniawi. Para pandito juga sudah tak mampu berbuat banyak. Orang kecil saling tunjang mencari pegangan. Zaman sekarang benar-benar zaman edan. Syekh Subakir kembali berkata, karena itulah mungkin Sang Maha Agung menyuruh Sultan Muhammad Turki untuk mengutus kami ke sini. Jadi izinkanlah kami mengajari wewerah suci di sini, di kekuasaanmu ini. Sabdo Palun pun menjawab, baiklah jika begitu, tapi dengan syarat-syarat yang harus kalian patuhi. Syekh Subakir kembali bertanya, apa syaratnya wahai Sang Danyang tanah Jawa? Sabdo Palon menjelaskan, pertama, jangan ada paksaan agama, dharma atau kepercayaan. Yang kedua, jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ibadah, buatlah bangunan yang luasnya nampak gaya bangunan rumah Jawa, walaupun isi dalamnya Islam. Ketiga, jika mau mendirikan kerajaan Islam, raja yang pertama harus dari anak campuran. Maksud campuran di sini
adalah jika bapaknya Islam, maka ibunya Hindu. Jika bapaknya Hindu, maka ibunya harus Islam. Keempat, jangan jadikan wong Jawa berubah menjadi orang Arab atau Persia. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa dengan kebudayaan Jawa, walau agamanya Islam. Karena agama setahu saya adalah dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati kalau sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya yang adiluhung. Maka aku akan datang lagi. Ingat itu, kata Sabto Balon. 500 tahun lagi, jika syarat-syarat ini kau abaikan, aku akan muncul membuat goro-goro. Syekh Syubakir menjawab, baiklah, syarat pertama sampai keempat aku setujui. Namun khusus syarat keempat, betapapun aku dengan kawan-kawan akan tetap menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini. Namun saat kelak ada perkembangan zaman dan ada perubahan, maka tentu itu bukan dalam kekuasaanku lagi. Biarlah Gusti Akaryo Jagat yang menentukannya. Itulah tadi dialog antara Syekh Syubakir dengan Sabdo Palon. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon ditambahkan karena pengetahuan saya terbatas. Oke, terima kasih sudah menonton. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.